Kisah legenda Putri Tadampali. Pada zaman dahulu, di tanah Sulawesi Selatan yang subur, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Kerajaan Luwu. Dipimpin oleh Datu Luwu yang bijaksana, kerajaan ini menikmati masa-masa damai dan makmur. Di tengah-tengah kemakmuran itu, lahirlah seorang putri cantik yang diberi nama Putri Tadampali. Kecantikan sang putri sangat terkenal, tak hanya di Luwu, tetapi juga menyebar hingga ke pelosok negeri. Namun, kecantikannya bukanlah satu-satunya keistimewaan, hatinya yang tulus dan kebaikan hatinya memikat semua orang yang mengenalnya. Kabar tentang kecantikan dan kebijaksanaan Putri Tadampali sampai ke telinga Raja Bone, yang menginginkan hubungan baik antara dua kerajaan besar ini. Raja Bone pun mengutus para duta kerajaan untuk meminang Putri Tadampali bagi putranya, putra mahkota yang gagah berani. Namun, adat istiadat kerajaan Luwu sangatlah ketat. Tidak ada seorang putri yang boleh menikah dengan lelaki di luar sukunya. Hal ini membuat Datu Luwu berada di persimpangan jalan. Menolak pinangan Raja Bone bisa berarti memicu peperangan yang akan merugikan kedua belah pihak. Setelah mempertimbangkan baik-baik, dan demi menghindari pertumpahan darah, Datu Luwu memutuskan untuk menerima pinangan tersebut. Duta Kerajaan Bone pun kembali dengan kabar gembira ini. Namun, tak lama setelah kabar gembira diterima atas pinangan dari Kerajaan Bone, sebuah malapetaka menimpa Putri Tadampali. Tubuhnya yang semula mulus dan indah mendadak dipenuhi bintik-bintik yang mengeluarkan cairan kental dan berbau tidak sedap. Penyakit kulit misterius ini menyebar dengan cepat, dan seluruh tabib terbaik dari pelosok negeri diundang untuk menemukan obatnya. Namun, upaya mereka berakhir sia-sia. Tak satu pun dari mereka mampu menyembuhkan Putri Tadampali. Sebaliknya, mereka menyatakan bahwa penyakit tersebut sangat menular, bisa mengancam seluruh rakyat kerajaan Luwu. Ketika berita tentang penyakit Putri Tadampali sampai ke telinga Raja Bone, ia sangat terkejut dan prihatin. Raja Bone yang bijaksana menyadari betapa seriusnya kondisi ini, terutama karena penyakit tersebut sangat menular. Dengan hati yang berat, ia memahami mengapa Datu Luwu harus mengambil keputusan untuk mengasingkan Putri Tadampali demi kebaikan rakyatnya. Pertunangan yang telah disepakati antara Putri Tadampali dan putra mahkota Bone menjadi tertunda. Raja Bone memutuskan untuk sementara waktu menghentikan persiapan pernikahan, menunggu kabar lebih lanjut tentang kesehatan Putri Tadampali. Namun, meski situasi ini menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian, cinta putra mahkota Bone terhadap Putri Tadampali tidak pernah pudar. Putra mahkota terus berharap dan berdoa agar putri kesayangannya bisa sembuh dari penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Ia seringkali termenung, mengenang paras cantik dan kelembutan hati Putri Tadampali. Meski begitu, putra mahkota juga tahu bahwa kesehatan dan keselamatan Putri Tadampali serta rakyat Luwu adalah yang paling utama. Datu Luwu, dengan hati yang berat, akhirnya membuat keputusan yang sangat menyakitkan. Untuk melindungi rakyatnya, ia harus mengasingkan putri kesayangannya ke tempat yang jauh. Keputusan ini diambil dengan penuh pertimbangan dan kepedihan. Putri Tadampali, meskipun merasa sedih dan terpukul, menerima keputusan ayahnya dengan lapang dada. Ia paham bahwa pengasingannya adalah demi kebaikan rakyat banyak. Sebelum keberangkatannya, Datu Luwu memberikan sebuah keris pusaka kepada Putri Tadampali. Keris ini bukan hanya sekadar senjata, tapi juga lambang cinta dan harapan ayah kepada putrinya. Datu Luwu berharap, meskipun terpisah oleh jarak, Putri Tadampali akan selalu ingat bahwa ia tidak pernah dilupakan oleh sang ayah. Dengan ditemani beberapa pengawal setia, Putri Tadampali berlayar jauh dari kerajaan Luwu, meninggalkan segala kenangan indah di tempat kelahirannya. Perjalanan panjang ini dipenuhi dengan kesedihan dan kerinduan, namun Putri Tadampali tetap teguh, berusaha menerima nasib yang telah digariskan. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh tantangan, Putri Tadampali dan pengawal setianya akhirnya tiba di sebuah pulau yang indah dan subur. Pulau ini dinamakan Wajo oleh sang putri, karena banyaknya buah wajo yang tumbuh di sekitarnya, seakan-akan menyambut kehadiran mereka dengan limpahan rezeki alam. Di pulau ini, Putri Tadampali mencoba untuk menjalani kehidupan barunya dengan penuh ketabahan.
Meskipun diasingkan dari kerajaannya dan terpisah dari keluarganya, ia tidak kehilangan semangatnya. Setiap hari, ia menghabiskan waktu di tepi danau yang tenang, merenung dan berharap suatu keajaiban datang untuk menyembuhkan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Suatu hari yang cerah, sebuah kejadian luar biasa terjadi. Saat Putri Tadampali duduk di tepi danau, seekor kerbau buleng, yang langka dan sangat dihormati, tiba-tiba muncul dari hutan dan mendekatinya. Kerbau putih itu menjilati kulit Putri Tadampali dengan penuh kelembutan. Awalnya, sang putri merasa kaget dan takut, namun ia membiarkan kerbau itu menjilati kulitnya, seakan-akan merasa ada sesuatu yang istimewa dari hewan tersebut. Keajaiban pun terjadi. Perlahan-lahan, bintik-bintik yang memenuhi kulit Putri Tadampali mulai menghilang. Cairan kental dan bau tidak sedap yang selama ini menyiksa tubuhnya sirna seiring dengan setiap jilatan kerbau buleng. Putri Tadampali merasakan perubahan yang luar biasa, kulitnya yang semula penuh luka kini kembali mulus dan sehat seperti sedia kala. Kesembuhan yang didambakannya akhirnya terwujud. Rasa syukur mengisi hati Putri Tadampali. Ia merasa bahwa kerbau buleng ini bukan sekadar hewan, tetapi utusan dari langit yang dikirimkan untuk menyelamatkannya dari penderitaan. Sebagai bentuk rasa syukur yang mendalam, Putri Tadampali memberikan perintah kepada para pengawalnya dan penduduk pulau untuk tidak pernah menyembelih atau memakan kerbau buleng yang ada di Pulau Wajo. Ia ingin kerbau tersebut dihormati dan dilindungi sebagai tanda syukur atas kesembuhan yang diterimanya. Sejak hari itu, Putri Tadampali hidup dengan penuh kebahagiaan di Pulau Wajo. Ia tidak lagi merasa terasing, melainkan merasa diberkati oleh keajaiban yang telah menyembuhkan dirinya. Setelah melewati berbagai ujian dan keajaiban di Pulau Wajo, kehidupan Putri Tadampali mulai tenang dan penuh harapan. Kesembuhannya menjadi bukti bahwa kehidupan selalu memberi peluang kedua bagi mereka yang tak kenal menyerah. Suatu hari yang cerah, Putri Tadampali sedang berjalan-jalan di sekitar hutan, menikmati keindahan alam Pulau Wajo. Saat itu, tanpa diduga, sebuah rombongan pemburu dari kerajaan Bone tiba di pulau itu. Mereka adalah putra mahkota Bone yang ditemani oleh panglima kerajaan dan beberapa pengawal. Dalam perjalanan mereka, putra mahkota tanpa sengaja tersesat dan terpisah dari rombongan. Di tengah kebingungan, ia menemukan sebuah gubuk sederhana di tengah hutan dan memutuskan untuk mendekat, berharap dapat menemukan pertolongan. Ketika ia sampai di gubuk itu, Putri Tadampali yang sedang berada di dalam terkejut melihat seorang pemuda tampan dan gagah berdiri di depan pintu. Keduanya saling berpandangan, dan dalam sekejap, Putri Tadampali menyadari bahwa pemuda tersebut adalah tunangannya yang sempat terpisah dikarenakan penyakit dan pengasingannya. Mereka tetap merasakan getaran yang sama di hati mereka. Putri Tadampali menyambut putra mahkota dengan ramah dan mengajaknya masuk ke dalam gubuk untuk beristirahat. Malam itu, mereka berbincang-bincang di bawah sinar bulan yang lembut, saling menceritakan kisah hidup masing-masing. Putra mahkota mendengarkan dengan penuh perhatian, terkesima oleh keteguhan hati dan kebaikan sang putri. Begitu pula, Putri Tadampali merasa semakin terpesona oleh kerendahan hati dan kebijaksanaan putra mahkota Bone. Keakraban mereka tumbuh dengan cepat, dan sepanjang malam itu, mereka berbagi harapan dan impian. Putra mahkota merasa telah menemukan kembali seseorang yang begitu istimewa, lebih dari yang pernah ia bayangkan. Putri Tadampali pun merasakan hal yang sama, bahwa di tengah kesendiriannya, ia telah menemukan kembali tambatan hati yang sejati. Keesokan paginya, dengan berat hati, putra mahkota harus kembali ke rombongannya dan melanjutkan perjalanan pulang ke kerajaan Bone. Sebelum pergi, ia berjanji kepada Putri Tadampali bahwa ia akan kembali untuk menjemputnya. Putra mahkota meninggalkan Pulau Wajo dengan membawa kenangan manis tentang malam yang penuh keajaiban itu. Setelah kembali ke kerajaan Bone, putra mahkota tak bisa melupakan Putri Tadampali. Hatinya dipenuhi dengan bayangan wajah sang putri yang indah dan kerendahan hatinya yang memikat. Kesungguhannya begitu besar sehingga ia memutuskan untuk meminta restu dari ayahnya, Raja Bone, untuk meminang Putri Tadampali secara resmi. Raja Bone mendengarkan kisah cinta putranya dengan penuh perhatian. Menyadari ketulusan hati putra mahkota dan melihat besarnya cinta yang ia miliki untuk Putri Tadampali, Raja Bone pun memberikan restunya.
Ia kemudian mengutus duta kerajaan untuk membawa pinangan resmi ke Pulau Wajo, berharap kabar baik akan datang dari sana. Di Pulau Wajo, Putri Tadampali menerima utusan dari Kerajaan Bone dengan hati yang penuh harap. Ketika mendengar bahwa putra mahkota ingin meminangnya, ia merasa sangat bahagia. Namun, Putri Tadampali tetap mengingat pentingnya restu dari ayahnya, Datu Luwu. Dengan penuh harap, ia memberikan keris pusaka sebagai tanda penerimaan pinangan, dengan syarat bahwa keris tersebut harus dibawa ke Kerajaan Luwu dan diterima oleh Datu Luwu sebagai tanda restu. Putra mahkota yang mendengar syarat tersebut tak ragu sejenak pun. Dengan hati yang penuh cinta dan tekad yang kuat, ia berangkat ke Kerajaan Luwu membawa keris pusaka sebagai bukti keseriusannya. Sesampainya di Kerajaan Luwu, ia disambut dengan rasa hormat dan diberi kesempatan untuk bertemu dengan Datu Luwu. Di hadapan Datu Luwu, putra mahkota menceritakan tentang pertemuan ajaibnya dengan Putri Tadampali di Pulau Wajo. Ia menyatakan niatnya yang tulus untuk menikahi sang putri. Menyerahkan keris pusaka, putra mahkota memohon restu Datu Luwu untuk mengikat janji suci dengan Putri Tadampali. Datu Luwu mendengarkan dengan penuh perhatian dan merasakan ketulusan hati putra mahkota. Dengan senyum bijak dan hati yang lega, Datu Luwu menerima keris pusaka dan memberikan restunya dengan tulus. Ia merasa bahagia mengetahui bahwa putrinya telah menemukan cinta sejatinya. Dengan restu yang telah diberikan, putra mahkota kembali ke Pulau Wajo dengan hati yang penuh sukacita. Kabar baik ini disambut dengan kebahagiaan oleh Putri Tadampali. Tak lama kemudian, Datu Luwu dan Permaisuri bersama putra mahkota berangkat menuju Pulau Wajo untuk menjemput Putri Tadampali. Sesampainya di sana, Datu Luwu dengan tulus meminta maaf kepada Putri Tadampali atas pengasingan yang telah ia alami. Namun, Putri Tadampali dengan penuh kebijaksanaan justru bersyukur atas pengasingan tersebut, karena itulah yang telah menyelamatkan rakyat Luwu dari penyakit menular dan membawanya ke Pulau Wajo, tempat ia menemukan kembali cinta sejatinya. Mereka melangsungkan pernikahan yang meriah di Pulau Wajo, dihadiri oleh keluarga dari Kerajaan Luwu dan Bone. Semua yang hadir merayakan pernikahan ini dengan sukacita, melihat bersatunya dua hati yang penuh cinta dan kebijaksanaan. Beberapa tahun kemudian, putra mahkota didaulat untuk naik tahta dan menggantikan ayahnya sebagai pemimpin Kerajaan Bone. Kisah Putri Tadampali dan putra mahkota Bone menjadi legenda, menginspirasi banyak orang dengan cerita tentang cinta, pengorbanan, dan kebijaksanaan yang mengatasi segala rintangan. Mereka hidup bahagia selamanya, mengukir sejarah yang abadi dalam hati rakyatnya. Demikianlah kisah ini diceritakan. Semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.